Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu juga yang beragama lain. Hari ini kita akan mengantar Ibu Desi Yulianda Sari untuk melaksanakan desiminasi terkait budaya positif di sekolah dari SDN 12 Bundut Purun. Untuk Sebelum kita mulai kegiatan malam ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, untuk waktu dan tempat, saya persilakan Bu Desi untuk menyampaikan dulu pendahuluannya, kemudian saya antar Bu Desi untuk masuk ke materi berikutnya. Silakan Bu Desi. Oke, ya terima kasih Bu Indah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pada malam ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan diseminasi budaya positif pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ya Bu, bisa langsung. Pembahasan pada malam ini berkenaan dengan diseminasi budaya positif yang ada di SDN 12 Bukit Purun, khususnya untuk penerapannya. Next. Oke, perkenalkan ini fasilitator saya yaitu Bapak Denny Junianto, kemudian pengajar praktiknya Ahmad Satin, kemudian saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sintang. Next. Nah, mengenai budaya positif ini, apa itu sih budaya positif? Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ada diterapkan di sekolah. Next. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik yang bisa seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini ada jawabannya itu setuju dan tidak setuju. Nah, bagaimana kita menjawabnya nanti setelah budaya positif ini ada 6 pembahasan yang akan dipaparkan di sini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, hukuman dan penghargaan, kemudian ada restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebudayaan dasar manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Bu. Apa sih makna disiplin positif? Nah, kemudian lanjut, disiplin positif adalah, lanjut Bu, halaman berikutnya. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini bersifatnya positif. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu
Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari ada 6 unsur ya. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat mulia, mandiri, bernalar kritis. Disimpan lagi jawabannya dulu. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membacakan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini ada jawaban itu setuju dan tidak setuju. Nah, bagaimana kita menjawabnya nanti setelah saya menjelaskan panjang lebar nanti akan mendapatkan jawabannya. Next. Nah, dalam budaya positif ini ada 6 pembahasan yang akan dipaparkan di sini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, hukuman dan penghargaan, kemudian ada restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebudayaan dasar manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Bu. Apa sih makna disiplin positif? Nah, kemudian lanjut, disiplin positif adalah halaman. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini bersifatnya positif. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari ada 6 unsur ya. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya mengenai hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 2 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi internal. Dalam motivasi internal ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Nah, apa yang harus dilakukan yaitu hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kemudian yang kedua ada namanya motivasi eksternal. Lanjut. Dalam motivasi eksternal ini ada dua. Ini ada salah. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini terdapat di dalam teori motivasi perilaku manusia. Yang motivasi eksternal itu terdapat dalam teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama tadi ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal, kemudian ada tujuan disiplin positifnya apa. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan seperti yang sudah dipaparkan tadi. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini masuk motivasi eksternal ya. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri, itu masuk ke motivasi internal. Lanjut. Yang berikutnya itu dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk membujuk suatu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungannya. Beberapa dampaknya dari penghargaan itu, yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan menghukum, kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat ada penghargaan tidak efektif, dan kemudian ada penghargaan merusak hukum. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan itu, contohnya ya, di sini ada kemarin saya perhatikan kalau kita bicara dengan guru seperti itu, kemudian ada yang kebajikannya ini besar sekali, ada yang mengambil kata-kata seperti itu. Nah, kemudian ada pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini ada tiga yang contoh. Next. Nah, ini ada beberapa tindakan guru yang akan menggambarkan tentang hukuman atau konsekuensi. Ini sebelum masuk kita kepada hukumannya. Ini bisa dijawab melalui kolom saya. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Nah, itu menurut Bapak Ibu masuk hukuman atau konsekuensi. Nah, silakan ditulis di kolom chatnya. Ya, ada yang menjawab. Kemudian yang kedua ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya membersihkan tumpahan konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Nah, perbedaan itu terdapat
konsep dirinya yang buruk. Kemudian kalau konsekuensi, konsep dirinya yang baik. Kalau hukuman ini kan harus diterapkan, maka kita jadi tidak mendengar gitu. Nah, kalau anak itu kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara atau step out. Next. Nah, apa solusi dari kita permasalahan yang pada nah itu yang dinamakan ada restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Next. Nah, agak kabur ya, bisa dibaca. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, di sini bisa terlihat kalau hukuman itu bersifatnya positif. Bisa ditunjukkan. Nah, kalau hukuman ini sesuatu yang dilakukan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Konsekuensi dan restitusi ini maksudnya ke identitas sukses. Ya. Kemudian kalau hukuman ini identitasnya itu gagal. Jadi kalau tingkatan paling bawah itu kita menerapkan sesuatu itu adalah dengan hukuman gitu. Kalau yang paling kecil itu restitusi. Kalau nggak bisa lagi dengan restitusi, maka restitusi harus dijalankan. Nah, contohnya di sini hukuman itu korban mendapatkan keadilan, sehingga di konsekuensi kan diabaikan. Nah, bisa dibaca bagaimana dijabarkan. Kemudian next kita masuk ke ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Nah, yang pertama itu ada bukan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian dia memperbaiki lingkungan. Yang ketiga merupakan tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasarkan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Next. Nah, mengenai restitusi ini nanti ada video yang sampaikan. Namun kita melanjutkan ke kelas berikutnya, yaitu mengenai kelas kelas. Mengapa tidak saja? Mengapa percaya diri kelas? Ini ada di pemantiknya. Yang pertama itu biar kita bisa membedakan ya antara hukuman dan keyakinan kelas ini. Nah, mengapa kita memiliki
pada saat terjadinya corona kemarin ini. Kemudian mengapa kita memiliki alat-alat pemecatan tempat waktu pada saat seperti kegiatan pembelajaran di sekolah. Next. Ya, untuk motivasi kembali tadi kegiatan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan gabungan. Lanjut. Nah, di sini ada pola bagaimana sih budaya. Yang pertama itu lingkaran besar itu ada budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini ada lingkungan yang positif, kemudian ada kelas, kemudian ada peraturan kelas. Nah, kita akan membedakan antara peraturan dan kegiatan kelas. Nah, kalau di peraturan apa sih yang membedakan antara peraturan dan kegiatan kelas ini? Nah, kalau kalimat pada peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, kadang seksualan sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, kemudian bergantian atau menggiliran, dan gunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Atau dengan kata lain, kalau peraturan ini kita lebih cenderung ke kalimat negatif ya. Kalau keyakinan kelas ini kita kembali kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, next. Nah, betul ini kalimat dari peraturan tadi itu terhasil kamu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini masuk kategori mana? Nah, masuk ke tanggung jawab. Itulah keyakinan kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu masuk ke menghormati orang lain bersama tanda kepada kelasnya. Kemudian hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu lebih kepada berkomitmen kita. Kemudian menghormati orang lain. Kenapa dia masuk ke menghormati orang lain? Yaitu misalnya anak-anak kita sudah mulai berbeda misalnya. Nah, kalau kita itu hadirnya melakukan istilahnya itu kan mengganggu jalannya aktivitas yang dijalankan oleh orang gitu, oleh teman-teman yang ada di kelas. Makanya di sana masuk ke menghormati orang lain juga yang mengenai kehadiran itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan gitu. Itu lebih keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu kegiatan kelas itu masuk ke kesehatan. Kemudian bergantian atau giliran masuk ke menghormati orang lain. Kemudian menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Selain untuk kesehatan pribadi juga keselamatan orang lain juga masuk. Kemudian jangan berlari di koridor, lebih ke keamanan. Next. Contoh keyakinan sekolah kelas. Nah, dalam keyakinan sekolah atau kelas ini itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu merupakan asal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini kemarin sudah dilaksanakan bagaimana sih penerapan aksi dalam menyusun keyakinan kelas atau sekolah gitu ya. Nah, ini terutama anak itu disuruh bersama-sama untuk pertama kita menulis dulu peraturannya. Kita tanyakan dulu ke peserta didiknya, kembali ke peserta didik. Kemudian setelah kegiatannya diskusi, nanti masing-masing orang boleh menuliskan di depan kelas apa keyakinan kelas yang mereka yakini. Next. Kemudian seperti manusia
Kebutuhan manusia pada manusia itu adalah yang pertama, yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, setiap manusia itu pasti punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan akan kesenangan, kemudian penguasaan, kemudian ada kebebasan. Next book. Nah, posisi kontrol guru di dalam di posisi kontrol guru ini ada 5 ya, ada 5 posisi. Yang pertama, next book. Lanjut. Yang pertama itu ada guru yang seorang penghukum gitu ya, itu posisi kontrol. Jadi kita meletakkan posisinya pada contohnya yaitu kalau penghukum ini apa-apa misalnya anak terlambat katanya ditanya dulu nanti langsung dihukum gitu ya, tidak mengerjakan tugas misalnya. Udah sekarang bersihkan halaman sekolah gitu. Itu adalah contoh itu. Kemudian ada merasa bersalah, kemudian ada posisinya sebagai teman, kemudian ada manajer, kemudian ada sebagai pemantau. Nah, berikutnya kita saksikan videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya.
Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1.
Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Posisi tertinggi itu ya, kita itu sama-sama ada sebaik-baiknya posisi adalah manajer. Nah, posisi manajer ini bagaimana? Nah, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid yang dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri sendiri. Nah, next. Nah, kelima posisi kontrol ini bisa dilihat di dalam tema ini. Yang pertama itu ketika guru berbuat, kalau seorang penghukum itu akan menghati-hati, kemudian akan menunjuk murid, kemudian akan menyakiti, kemudian menyindir gitu ya. Sedangkan yang seorang guru yang membuat rasa bersalah ini, dia sepertinya seharusnya berbuatnya seperti ini, bukan begitu, gitu ya. Kemudian ibu kecewa sekali. Kenapa kalian tadi melakukan hal seperti itu seakan-akan kita berbuat seperti seorang pembuat yang ada salah bagi murid. Kemudian yang posisi saya teman ini kan pendapatnya dia membuatkan konsep untuk muridnya. Kemudian kalau penantau itu lebih kurang menghitung dan mengukur. Kemudian kalau manajer ini itu mengajukan pertanyaan. Jadi dicari dulu alasan-alasannya apa. Misalnya anak kita itu, murid kita mengalami suatu masalah gitu ya. Jadi kita lebih ke mencari alasannya dulu, yaitu kita dalam penerapan segitiga restitusi tadi. Kemudian ketika contoh yang keduanya yaitu guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu guru yang bersumpah dan posisi tadi seperti itu, jadi pada kata-kata seperti itu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Kemudian dikasih pemberkasihan lain ini, dia seperti ya, kalau kamu seharusnya sudah tahu
kuat sekali untuk mendapatkan itu stres. Kemudian ada sebagai pemain itu pemain ayo kita lakukan kedua dulu. Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Pernah mau bantu kamu seperti ini. Kemudian ada di sisi pemantau itu contohnya apa peraturannya. Kemudian yang manajer itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini lebih kayak saya mengingatkan teman kelasnya kalau dalam studi itu. Kemudian hasil yang hasilnya ketika hasil yang bersifat sebagai pemimpin itu anak-anak itu akan cenderung memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian berbohong, sehingga pembuat rasa bersalah ini menyembunyikan, menyangkal, kemudian berbohong. Kemudian kalau sebagai teman ini dia akan ketergantungan kepada pendidik atau guru. Kalau pemantau dia menyesuaikan diri bila diawasi gitu. Kalau diawasi dia bersikap baik, kalau tidak mungkin dia akan berubah gitu. Kemudian yang sebagai manajer itu lebih menguatkan pribadi pada peserta didik. Kemudian kalau misalnya yang berkualitas itu apa? Murid melakukan kemudian guru melakukan guru di dalam dirinya. Kalau ini bisa dilihat kemudian kalau di posisi ini karena luarnya gitu ya. Kemudian saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu kalau di posisi teman ini. Jadi anak itu menganggapnya ketika guru ini sudah tidak bersikap sebagai teman, maka akan keluar seperti itu. Ya, saya pikir bapak atau ibu saya ternyata yang begitu. Kemudian kalau yang si penghafal ini berapa banyak yang saya harus tulis, berapa halaman yang harus saya tulis, dia kalau sering diiming gitu ya. Kemudian berikutnya ada bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kalau itu tadi sebagai manajer anak akan lebih introspeksi diri, kemudian dia kembali pada masalahnya, kemudian dia akan bagaimana sih cara menghadapi, mungkin lebih bijak nanti anaknya. Kemudian daripada dampaknya, kalau sebagai penghukum itu dampaknya anak itu akan mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian kalau si pembuat rasa bersalah, anak akan merasa dampaknya itu anak-anak akan merasa rendah diri. Kemudian kalau sebagai anak-anak itu akan menjadi lemah dan diri, akan ketergantungan kepada guru. Kemudian berikutnya ketika guru memposisikan diri sebagai pemantau, anak-anak itu akan beratkan pada. Kemudian dia sebagai manajer ini mengevaluasi diri bagaimana caranya untuk menghadapi masalah. Next. Nah, ini Bapak Ibu bisa jawab ya setelah penjelasan yang panjang lebar tadi. Ketika ada kata-kata misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan ya? Itu kira-kira berada di posisi yang sama. Ada saya kesini. Nah, guru itu berada di posisi kontrol yang akan oleh ibu atau bapak jawab boleh. Dimana ada yang mengungkapkan pendapatnya.
Nah, kemudian contoh yang kedua itu ada aku tidak pernah benar melakukan. Nah, kira-kira guru yang seperti itu dia posisi kontrol sebagai apa dia? Kemudian, ayolah lakukan demi bapak atau ibu atau bapak gitu. Kemudian ada apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian kamu selalu yang paling terakhir ya, misalnya dalam tugas atau apa yang diperintahkan oleh guru. Nah, pernyataan-pernyataan itu kalau kita jawab bisa kita lihat pada slide berikutnya. Nah, itu ada jawabannya itu ya. Kalau saya kecil sekali dengan kamu, nah itu dia berakhir seperti si pembuat merasa bersalah gitu. Kemudian kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi bapak atau ibu gitu, sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan tiket hari ini? Kemudian itu sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, anak itu lebih cenderung kita mencari solusinya biar dia kita sendiri. Jadi dia motivasi intrinsiknya itu muncul gitu. Kita memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir ya pada posisi penghukum. Next Bu. Nah, selanjutnya kita akan ke segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 posisi. Next Bu. Nah, yang pertama itu ada validasi. Nah, yang kedua itu ada menanyakan keyakinan. Kemudian yang ketiga ada menstabilkan identitas. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada kamu tentu punya banyak alasan mengapa melakukan itu. Kemudian ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian ada kalau menstabilkan identitas itu seperti apa? Nah, seperti ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, untuk contoh dari segitiga restitusi ini bisa nanti ditampilkan videonya. Oke, bisa kita saksikan videonya. Sekarang next Bu. Next, kemudian menstabilkan identitas itu untuk membuat anak menjadi merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Nah, gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat juga pernah kok berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kamu menyelesaikan dirimu sendiri. Terkait pada dirimu sendiri. Next. Basicnya, kemudian need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, kemudian kebutuhan melakukan kesalahan itu. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan kesenangan atau bertahan hidup. Nah, kalau guru itu lebih sering berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dan apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, berikutnya, apakah kamu bisa melakukan baik
besok. Kemudian apakah kamu bisa melakukan apakah kamu bisa memperbaiki diri besok? Kemudian selanjutnya ada langkah ini yaitu menanyakan keyakinan. Pada menanyakan keyakinan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada menanyakan keyakinan ini terlihat ketika guru berkata atau dalam menyelesaikan masalah itu kita berkata apa nilai saya di kelas atau sekolah kita. Nah, di sini guru mengingatkan lagi apa keyakinan kelas yang tadi sudah kita susun. Nah, misalnya ketika anak-anak misalnya dia mengganggu temannya atau dia misalnya merobek buku temannya, ya nanti dalam menanyakan keyakinan pada tahap ini kita bisa apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgarnya, ya, kita mengingatkan lagi kepada anak. Mungkin anak akan mengingat, oh ternyata misalnya ya menghargai teman misalnya. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian ada kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, kamu menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Nah, next Bu. Nah, sekarang kita refleksi diri. Nah, setelah apa yang berubah terhadap pemahaman Bapak Ibu, nah setelah sudah menyaksikan tadi, kemudian udah saya paparkan, kemudian kita merefleksikan diri. Nah, apa yang berubah terhadap pemahaman Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini? Kemudian ada dua, apa rencana Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Nah, ini bisa di kolom chat aja di Oke. Oke, terima kasih. Nah, silakan kembali ke moderator atau ada yang mengajukan pertanyaan. Oh ya, baik, terima kasih atas materinya Bu Desi. Nah, sekarang kami persilakan untuk Bapak dan Ibu bisa bertanya terkait materi budaya positif di sekolah, baik posisi kontrol guru ataupun segitiga restitusi kepada Bu Desi. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan, atau sharing pun juga boleh. Boleh. Silakan Ibu Dewi Intan. Baiklah Ibu, terima kasih buat kesempatannya yang kepada saya saat ini. Saya ingin melihat dulu 2 slide terakhir tadi Bu. Boleh tolong ditampilkan? Boleh, siap. Ya. Refleksi Ibu. Oh, refleksi, baik. Saya ingin menanggapi pertanyaan refleksi yang pertama. Apa yang berubah terhadap pemahaman Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini? Adapun yang berubah dari pemahaman saya yaitu saya dalam pikiran saya sekarang saya harus merubah paradigma berpikir saya untuk melatih anak murid berpikiran positif, menerapkan budaya positif di sekolah dengan dimulai dari diri sendiri, di mana saya akan mulai dari mengubah diri saya yang beralih dari penghukum menjadi seorang manajer untuk anak murid saya, terkhusus dalam mengatasi masalah-masalah kasus yang terjadi di sekolah. Terima kasih. Keren sekali. Tepuk tangan secara virtual. Baik,
Ah, terima mungkin ada juga yang ingin ini apa sharing kapan kita pernah menghukum anak-anak. Silakan mungkin bisa sharing di forum ini. Mungkin kita semuanya jadi guru pernah ya menghukum anak-anak, tapi kita tidak tahu nih posisi kita saat itu ada di mana. Yang penting pikiran kita, anak ini bersalah maka dia harus kembali ke jalan yang benar, seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Baik, kalau mungkin sudah tidak ada, maka saya kembalikan ke Bu Desi. Mungkin mau dilanjutkan untuk refleksi berikutnya atau Bu Jumhar, silakan Bu Jumhar. Ya, silakan Bu Jumhar. Terima kasih Bu Indah. Jadi mohon maaf sebelumnya tidak nyalakan on kamera ini karena lagi jaringan lagi kurang bersahabat Bu. Ya, enggak apa-apa Bu. Ini sering-sering bertanya lah. Di sini di sekolah kita ini kan ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Nah, seperti yang Ibu Desi tadi paparkan itu sangat bagus tentang budaya positif ya. Bagaimana kita dari kontrol guru yang saya lihat tadi, kontrol guru, posisi kontrol. Nah, bagaimana ini yang anak ABK ini khususnya saya yang di kelas Ibu, karena ini ada saya tidak menyakiti secara fisik tapi secara verbal mungkin, karena ya namanya manusia biasa, terkadang kalau sudah capek ini menasehati, capek ini terkadang emosi tidak terkontrol ya. Tapi setelah mendengar paparan diseminasi Ibu, ini sangat menggugah hati nurani saya. Oh, ternyata ini adalah secara tidak langsung ini menyakiti anak ya, tidak menumbuhkan budaya positif. Jadi terima kasih kepada Ibu Desi yang telah memberikan ilmunya ya. Semoga saya, khususnya saya di kelas, bisa mengambil posisi sebagai manajer. Terima kasih Bu. Saya kira hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, makasih Bu Jumhar. Ini penguatannya juga, tambahan dari penguatannya. Silakan kalau masih ada yang Love juga untuk Bu Dewi, love-nya satu kebun. iya, satu. Next. Baik, mungkin kalau dirasa cukup, terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu Guru. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju, sekolah yang memiliki sumber daya manusia yang hebat, dan kita bisa menjadi guru penggerak, calon guru penggerak berikutnya setelah Bu Desi. Bu Desi semangat, nanti bisa lulus ya, nanti memberi motivasi juga kepada kita sebagai teman-teman satu sekolah. Mungkin ada pesan dari Bu Desi untuk kita semua? Ya, pesannya nanti kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana sih proses untuk membuat keyakinan kelas. Jadi masing-masing Bapak dan Ibu dari kelas bawah sampai kelas atas, nanti kita langsung setelah diskusi ini langsung kita praktekkan gitu ya. Baik, terima kasih Bu Desi. Dan dirasa mungkin sudah cukup Bu Desi? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Mari kita baca hamdalah bersama, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung di malam hari ini untuk melakukan diseminasi aksi nyata dari Ibu Desi. Baik, atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di diseminasi aksi nyata berikutnya. Salam untuk semua, tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ibu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih.
Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.